Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Romo Ari. Kita akan belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020. Marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa memohon berkat Tuhan agar kita boleh dari hari ke hari belajar ilmu sejati dan meresapkannya, lalu bisa mendarah daging dalam perilaku kita sehari-hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami, agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Secara khusus kami mohon perlindungan dan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kami senantiasa selamat dan akhirnya boleh menjadi berkat bagi sesama pula untuk keselamatan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Yesus, jika kita mendengarkan sabda Tuhan Yesus yang tentang cerita Marta dan Maria ini, tentu lalu pemikiran kita mengarah kepada apakah Tuhan Yesus tidak memandang hal-hal kesibukan sehari-hari dalam mencari rezeki, dalam melayani sesama itu sesuatu yang kurang penting dibandingkan dengan mendengarkan sabdanya lalu duduk di dekat kakinya. Mungkin kita berpikir demikian. Tetapi kalau kita memahami lebih dalam, sebenarnya bukan soal tidak lebih penting atau tidak penting hal-hal itu. Tetapi Yesus menekankan bahwa di dalam hal ini hendaknya kita tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Karena kalau kita ini menyibukkan diri dan mengkhawatirkan diri tentang hal itu, lalu kita tidak tahu apa yang sejati, apa yang sebenarnya. Kalau kita sibuk, kalau kita melayani, itu sesuatu yang penting, sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita akhirnya lalu terlalu sibuk dan hanya fokus pada hal itu, lalu kita menjadi lupa, hidup kita tidak seimbang lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Maria dengan duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, ini memberi gambaran kepada kita bahwa hidup kita perlu seimbang. Tidak hanya menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, tetapi juga mendengarkan Tuhan, duduk di dekat kakinya, dan bersama dia menikmati hal yang sejati dan pokok dalam hidup ini, yakni kasih Tuhan. Saudara-saudariku, tentu ini bukan soal benar atau tidak, lebih penting atau tidak, tetapi bagaimana hidup kita tahu yang sejati dan tidak larut di dalam kesibukan-kesibukan
yang kita buat sendiri, yang kita pikirkan sendiri. Maka marilah kita mohon dalam situasi pandemi ini, mungkin kita harus tetap masih di rumah, kita harus menaati protokol kesehatan, kita juga perlu bersabar dengan situasi dan selalu peduli dengan sesama. Semoga itu tidak kita lakukan hanya karena kita takut supaya kita tidak terjangkit ataupun menyakiti orang lain, ataupun juga karena kita ingin ikut yang lain. Kalau tidak ikut nanti dikira kita memberontak. Bukan karena itu, tetapi karena memang kita mendengarkan suara Tuhan, dan melalui ketaatan-ketaatan itu kita bisa menemukan suara Tuhan dan akhirnya membawa pada keselamatan. Kalau kita sudah taat setia, lalu Tuhan Yesus akan berkata seperti yang dikatakan kepada Maria, bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik, memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita pun demikian, tentu Yesus akan mengatakan itu, dan kita boleh untuk selalu hidup di dalam kebenaran karena dekat dengan kakinya, kaki Tuhan, dan selalu mendengarkan perkataan atau sabdanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, di mana kita boleh dan bisa terus memilih yang sejati dan duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan sabdanya selalu, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.